misalnya saya bersabda sebagai moderator sekaligus pemulai. Saya Saputra sebagai pamit. Saya Zainul Badin Zakaria sebagai pemulai. Macam-macam bioteknologi pertanian seperti hidroponik dan aeroponik, kultur, jaringan tumbuhan, tanaman yang mampu memfiksasi nitrogen, tanaman transgenik, penggunaan teknologi nuklir, dan teknik fusi protoplas, pembentukan varietas tanaman unggul. Hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Dimanapun tumbuhnya sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam konteks ini, fungsi dari tanah adalah untuk menyangga tanaman dan air yang ada merupakan pelaut nutrisi untuk kemudian bisa diserap tanaman. Pola pikir inilah yang akhirnya melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik, di mana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Selanjutnya saya membacakan kepada materi. Aeroponik merupakan sistem yang akarnya secara berkala dibasahi dengan butiran-butiran larutan nutrien yang halus seperti kapur. Metode ini tidak memerlukan media dan memerlukan tanaman akar yang menggantung di udara atau bertumbuh ruang yang luas. Yang secara berkala akan dibasahi dengan kapur halus dari larutan nutrisi. Aerasi secara sempurna merupakan kelebihan utama dari aeroponik. Teknik aeroponik telah diterbuktikan bisa secara komersial untuk berkecambahan biji, produksi benih, kentang, produksi tomat, dan tanaman daun. Karena penemu Richard Stoner mengkomersialkan teknologi aeroponik pada tahun 1983, aeroponik telah dilaksanakan sebagai alternatif untuk sistem pengaliran hidroponik secara intensif di seluruh dunia. Kultur jaringan merupakan teknik membudidayakan jaringan agar menjadi organisme yang utuh yang mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara vegetisasi. Bagian tanaman seperti daun atau tanaman tetap menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media muatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang fokus cahaya sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak saling berdiri dan berinteraksi menjadi tanaman utama. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki generasi dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan generasi ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya pembuatan tanaman yang tahan suhu tinggi, suhu rendah, suhu keringan, resisten terhadap organisme penggabung tanaman, serta kuantitas dan yang kualitas yang lebih tinggi dari tanaman. Sebagian besar rekayasa atau modifikasi sifat tanaman dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pangan penduduk dunia yang semakin meningkat dan juga permasalahan kekurangan gizi manusia, sehingga pembuatan tanaman transgenik juga menjadi bagian dari kebudayaan tanaman. Ekonomi pertanian untuk mendapatkan varietas tumbuhan, teknik yang digunakan adalah pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi radiasi. Secara singkatnya, prosesnya adalah benih induk disinari dengan radiasi gamma, COVID-60,
dengan dosis 0,50 kg. Satwa radiasi yang aman untuk bahan makanan. Radiasi mampu menembus biji tanaman sampai ke lapisan kromosom. Struktur kromosom pada biji tanaman dapat dipengaruhi dengan sinar radiasi. Perubahan struktur karena radiasi dapat berakibat pada berbagai sifat tanaman dan turunannya. Fenomena ini digunakan untuk memperbaiki sifat tanaman agar dapat biji tanaman dengan ukuran tertentu. Misalnya tanaman tahan kekeringan dari sifat tanam. Padi yang diradiasi bersifat aman seperti tidak ada unsur radioaktif yang tertinggal. Fusi protoplasma. Fusi protoplasma adalah salah satu metode persilangan antara hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan radiasi aktivitas konvensional. Protoplasma adalah sel tanaman tanpa bagian inti. Teknik fusi protoplasma dapat digunakan untuk mencampur sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies tanaman yang berbeda. Selain itu, teknik ini menentukan untuk diterapkan dalam persilangan tanaman steril ataupun tanaman dengan siklus hidup yang panjang. Untuk menginduksi atau mendukung terjadinya fusi protoplasma dapat dilakukan dengan pemakaian senyawa kimia seperti polyethylene glycol atau PG atau bentukan varietas tanaman unggul. Teknik biotechnologi ini juga dimanfaatkan untuk membuat jenis tanaman unggul yang baru. Hal ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Sedangkan masalah planet cenderung menurun. Tanaman unggul ini diharapkan mempunyai produktivitas yang lebih baik. Selain itu, peningkatan hasil juga dilakukan oleh penelitian pada kandungan nutrisi. Kalian menggunakan persiapan dan berbagai nilai tambahan yang lain. Sebagai contoh, nilai tambah pada beberapa tanaman unggul yang telah dikembangkan berdasarkan teori. Peningkatan kandungan nutrisi pada tanaman pisang, cabai, stroberi, dan pinjala. Peningkatan rasa, misalnya pada tanaman tomat, cabai, buncis, dan kedelai. Peningkatan kualitas produk, misalnya pada pisang, cabai, stroberi, dan tingkat kesegaran dan tekstur yang lebih baik. Menggunakan reaksi alergi, misalnya pada tanaman kolong-kolongan dengan kandungan protein penyebab alergi yang lebih rendah. Kandungan bahan penghasil obat, misalnya pada tomat dengan kandungan lycopene yang tinggi, yang berguna sebagai antioksidan untuk mengurangi kanker, bawang dengan kandungan kulit antigen untuk menurunkan kolesterol, serta pada padi dengan kandungan vitamin A dan zat besi untuk mengatasi anemia dan penyakit. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.